setelah dia selesai meditasi kok dia jadi antisosial gitu loh. Tetapi apakah kemudian semua orang itu harus katakan memiliki pemahaman yang sangat detail? Ya itu semua kan proses. Di sekitar kita tuh ada orang-orang yang terjebak dalam kondisi ini. Untuk menunjukkan bahwa saya itu humble, saya itu tidak ingin menunjukkan diri. Tetapi tanpa disadari, humble-nya dia itu juga kesombongan juga. Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya Abisarana Johan di Kertarajasa Podcast. Dan hari ini saya sama Bante Santacito akan bahas topik yang menarik, yaitu toxic in meditation atau mindfulness. Teman-teman, ini akan banyak sekali kasus-kasus yang sebetulnya bisa kita bahas, tapi kita berusaha untuk ada di pihak netral, tidak menyalahkan siapapun. Tapi kita akan memberikan pengertian bagaimana meditasi atau pelatihan mindfulness itu semestinya. Oleh karena itu saya akan bicara dengan Bante Santacito. Bante, pada hari ini kita bisa bertemu lagi. Iya. Gimana Bante? Kita Sehat. bahas topik yang meditasi mulu, kayaknya bosan gak ya Bante? Ya tidak. Sesuatu yang baik untuk kita bahas. Ya. Bante, saya kan ini perhatikan dan saya lihat ya sebetulnya. Sebagai sebuah sistem meditasi itu kan harusnya kan kita perhatikan dari pelatihan silanya, kemudian pelatihan samadhi atau konsentrasinya, bahkan sampai pelatihan kebijaksanaannya, panyanya. Sebagai sebuah sistem, mestinya dia akan membawa orang pada kondisi-kondisi yang ideal. Atau bahkan katakanlah luhur, optimal, atau bahkan wise ke depannya. Tapi kenyataannya di beberapa tempat yang saya perhatikan, atau bahkan di beberapa kondisi, baik itu saat maupun setelah dia bermeditasi, itu menjadi ada toxic yang kalau saya bilang sih ada seperti orang keracunan gitu ya. Jadi seperti fanatik banget, kemudian jadi seperti antisosial. Nah mungkin kita bisa bahas satu-satu. Yeah. Kalau melihat kejadian seperti ini, Bante pernah nggak mengalami atau bahkan melihat di sekitar kita tuh ada orang-orang yang terjebak dalam kondisi ini? Itu saya pikir pengalaman banyak orang. Dalam artian hal-hal demikian memang sering kali terjadi di masyarakat. Ini mengingatkan saya kemarin ada ketika kami para biku sedang mengadakan keakraban di tempat Bante Utamo. Nah, belum menyampaikan ada kasus seperti ini misalnya. Ada seseorang yang memang katanya sering bermeditasi, kemudian ketika ada puja bakti datang, kemudian berada di pojok. Yang lainnya membaca parita, dia meditasi. Yang lainnya mendengarkan khutbah dari penceramah, dia juga meditasi. Tapi kemudian ketika lainnya pulang, ya pulang juga. Pulang juga ya. Pulang juga. Iya, jadi fenomena demikian kan sedikit aneh ya. Sedikit itu aneh atau memang idealnya begitu? Iya, tidak demikian lah. Artinya kalau kita meditasi kan pengembangan batin. Orang yang batinnya berkembang semestinya ia bisa menempatkan dirinya dalam situasi yang berbeda. Ya kan? Artinya ketika memang pada waktu itu kondisinya memang kegiatannya adalah sedang baca parita bersama, ya baca parita bersama dong. Kegiatannya pada waktu itu sedang mendengarkan ceramah, ya mendengarkan ceramah, kan begitu. Tetapi ikut datang hanya kemudian untuk hanya duduk terpejam, ya kan, duduk terpejam, tidak membaca parita. Mungkin perasaannya mungkin ya itu sesuatu yang baik, tetapi justru batin yang berkembang dalam hal-hal yang bajik adalah seseorang yang bisa menempatkan dirinya dalam situasi yang berbeda-beda. Jadi tidak menjadi aneh sekali. Itu kan bagian dari semacam toxic in meditation. In meditation. Tapi kita anggap itu sebagai kasus yang pertama. Iya, itu iyalah. Oke. Tapi itu berarti yang salah apanya itu dalam konteks ini? Apakah pengajarannya, apakah meditasi yang metodenya, atau apanya yang sebetulnya keliru sebetulnya? Kita tidak tahu bagaimana ia bermeditasi. Bisa juga mungkin pengajaran yang salah, atau bisa juga dia yang memang belum paham dengan apa yang diajarkan. Kan bisa begitu kan? Sebenarnya kan
salah satu kotoran batin yang mesti kita harus melenyapkan dalam bermeditasi itu kan the self notion. Self notion. Ya, self notion artinya kecenderungan bahwa ada aku, ada diri gitu. Dalam konteks ya apa kecenderungan tersebut itu termanifestasi ke dalam keinginan untuk menunjukkan diri. Oh, show ya off kan? gitu ya. Show off gitu kan, atau dalam bentuk yang lain. Kalau seseorang mengetahui demikian, maka dia ya ini bisa juga terjadi kasus di mana orang demikian melakukan hal yang tadi diceritakan itu karena tanpa disadari ada semacam keinginan untuk show off. Menunjukkan bahwa saya itu adalah seorang pemeditator. Bahwa saya itu adalah seseorang yang bermeditasi. Jadi atau saya adalah seorang yang tenang dan sebagainya. Padahal tanpa disadari itu adalah persepsi aku. Yang itu pun juga bagian dari kotoran batin yang mesti diamati, mesti dikenali. Nah, kalau seseorang kemudian bisa mengenali hal demikian, kemudian kembali kepada prinsip meditasi untuk melenyapkan kotoran batin, maka hal-hal demikian tidak akan terjadi. Oke. Ya, kalaupun masih terjadi ya bisa karena belum paham, atau mungkin pengajaran yang salah, atau dianya sendiri yang memang belum paham dengan apa yang diajarkan. Bisa demikian. Iya. Ini juga Bante, ini mungkin kita ke kasus yang kedua gitu ya. Kayak misalnya kadang-kadang kalau di tempat meditasi kan kita udah terapkan aturan noble silence. Yeah. Jadi selama retreat meditasi itu betul-betul tidak berbicara. Hanya ketika mungkin sesi sharing atau interview, atau mungkin nanti setelah selesai gitu ya. Tapi selama sesi meditasi nggak berbicara. Tapi ada aja orang-orang tertentu yang mengatakan, ngapain kayak gitu, meditasi jangan terlalu tertekan gitu loh. Nah ini yang ideal itu kondisinya yang mana? Yang sebetulnya kita harus noble silence, atau sebetulnya kita harus fleksibel aja, kita mau happy, mau apa, itu sebetulnya yang idealnya seperti apa untuk bisa membuat batin kita tuh berkembang. Itu tentu lagi dan lagi seseorang harus kembali kepada melihat ke dalam batinnya sendiri. Oke. Apakah seseorang mengatakan demikian yang tadi, untuk apa kita noble silence? Kita harus fleksibel, harus katakan bicara walaupun sedikit untuk supaya tidak stres. Apakah itu disebabkan karena kemalasan dia? Atau memang itu betul-betul dia itu sudah stres sekali sehingga membutuhkan untuk katakan berdiskusi misalnya dengan yang lain. Kan itu dia sendiri yang akan paham. Oh. Nah, tentu idealnya dalam meditasi yang lebih intensif adalah noble silence. Arya tunih bawa. Kalaupun harus bicara, itu bicara tentang dhamma. Dan baik kalaupun bicara pun juga yang berkenaan dengan dhamma, itu kepada kalau dalam sebuah retreat meditasi, ada pembimbingnya, itu ya berbicara dengan pembimbingnya. Tidak berbicara dengan peserta lain. Karena nanti akan mengganggu peserta lain. Ya mungkin ada peserta yang memang ingin betul-betul silence, ingin betul-betul menyendiri, melihat ke dalam batinnya, ternyata terganggu karena seseorang yang ingin bicara. Maka kalau memang betul-betul dia harus bicara, ya tetap harus bicara dengan pembimbingnya. Untuk supaya menghindari hal-hal yang buruk terjadi pada dia sendiri ataupun peserta yang lainnya. Idealnya noble silence. Dan kalau bicara dhamma, dan itu pun juga terbatas. Ada waktu-waktu tertentu yang memang biasanya kalau dalam retreat itu sudah diberikan. Seperti tadi misalnya ketika interview, ketika ada pemaparan tentang meditasi, ada tanya jawab, baru kemudian ya bisa bicara yang berkenaan dengan dhamma. Mungkin kasus yang ketiga nih Bante. Kadang-kadang ada persepsi tertentu, dan ini ada dua kubu yang saya perhatikan ya. Jadi yang satu anti banget dengan jana, yang satu mengagung-agungkan banget jana itu harus dicapai gitu loh. Sebetulnya kalau kita perhatikan di meditasi Buddhis, ini harusnya seperti apa ya? Karena saya perhatikan orang yang satu dengan yang lain ini jadi saling membenci. Apalagi kalau nanti di satu kondisi, saya katakan petingginya atau katakan yang menjadi pembimbingnya, ini saling tidak suka misalnya. Atau saling misalnya menjatuhkan. Ini pasti yang bawahnya ribut. Iya. Nah maksudnya ini jadinya kan, oh itu mah nggak cocok meditasi yang itu, ini mah terlalu enteng. Oh itu terlalu berat yang itu, ini jadinya repot kan ini.
Jadinya bukan mengatasi kebencian, menekan kebencian, justru ini malah memupuk dan menumbuh kembangkan. Saya jadi lihat, loh ini kayaknya toksik juga nih dalam meditasi. Menurut Bante gimana idealnya? Iya, kita harus kembali kepada ajaran Buddha yang tercatat dalam Tipitaka. Tidak bisa kita pungkiri bahwa jhana itu memang sangat penting, sangat dibutuhkan dalam bermeditasi. Walaupun tentunya definisi jhana pun harus kita pahami. Kan sebenarnya jhana itu sendiri kan adalah kondisi batin yang bebas dari 5 rintangan batin. Itu jhana pertama kan. Ketika batin betul-betul bebas dari 5 rintangan batin, memungkinkan seseorang kemudian mencapai jhana. Maka dalam proses seseorang mencapai jhana pun juga ia harus berjuang untuk melenyapkan kapanpun 5 rintangan batin itu muncul. Dan bagaimana dia berjuang, dia harus memunculkan pikiran-pikiran yang baik, yang positif. Atau salah satunya misalnya adalah Nikkama Vittaka. Ya, jadi pikirannya berkenaan dengan renunciation. Atau misalnya Avyapada Vittaka, pikiran yang berkenaan dengan tanpa kebencian. Nah, memunculkan demikian, kemudian 5 rintangan batin itu lenyap, memungkinkan seseorang mencapai jhana. Kalau jhana itu dipahami demikian, maka jhana itu penting. Ya kan, penting. Tetapi tentu dalam hal ini seseorang juga tidak bisa memaksakan terhadap semua orang bahwa seseorang harus mencapai jhana terlebih dahulu. Maka kalau kita perhatikan di dalam ya misalnya salah satu khotbah yang disebut sebagai Yuga Nada Sutta, nah di sana Bante Ananda yang menyampaikan, tetapi atas apa yang beliau dengar dari Sang Buddha sendiri, bahwa ada orang-orang yang memang ketika mengembangkan batinnya, mereka mengembangkan samatha terlebih dahulu, ketenangan batin, yang itu tentu ketika dikembangkan sedemikian rupa, itu membawa kepada pencapaian jhana, samatha. Tetapi itu adalah batin yang tenang. Nah, setelah dia mendapatkan ketenangan batin, ia kemudian mengembangkan vipassana, atau pandangan benar berkenaan dengan realitas anicca dukkha anatta. Maka disebut sebagai samatha pubanggamang vipassana bhavati. Nah, begitu. Tapi ternyata ada juga beberapa orang yang memang cenderung untuk mengembangkan kebijaksanaannya. Ya, mereka lebih cenderung untuk melihat realitas, ya katakan fakta dari 5 gugusan anicca dukkha anatta. Suka merenungkan anicca dukkha dan anatta. Nah, orang demikian tentu pada akhirnya juga nanti akan mengembangkan samatha, ketenangan. Dari dia memunculkan pengertian atau pemahaman terhadap anicca dukkha anatta, jadi ketika melihat fenomena jadi dia tenang gitu ya. Iya, menjadi tenang. Nah, tetapi kemudian ketenangan yang diperoleh juga dikembangkan sedemikian rupa. Bisa juga kemudian mencapai jhana. Nah, orang demikian yang mempraktikkan cara demikian disebut vipassana pubanggamang samathang bhavati. Mengembangkan vipassana terlebih dahulu, baru kemudian samatha. Nah, sehingga kalau dari apa yang disampaikan di dalam Yuga Nada Sutta ini, yang kemudian yang ketiga itu bisa dipraktikkan, dikembangkan secara bersamaan, berbarengan, maka pencapaian jhana atau ketenangan batin itu jelas sangat penting. Karena batin yang tenang kan itu penting sekali. Nah, tetapi kemudian kebijaksanaan juga sangat penting. Maka di sini dalam konteks pengembangan batin yang diajarkan oleh Sang Buddha, keduanya itu mesti dikembangkan. Masalah seseorang cenderung mengembangkan yang samatha terlebih dahulu atau vipassana terlebih dahulu, tetapi pada akhirnya keduanya mesti dikembangkan. Tidak bisa dipisahkan. Dalam upaya untuk melenyapkan kotoran batin. Karena saya baca juga di dalam satu ulasan, sub-ulasan, 5 hatika itu ya berarti ya. Kan disebutkan bahwa ada yang namanya Aramanupanijana dan juga Lakhanupanijana. Betul. Jadi jhana ini sebetulnya mau dia latihannya samatha atau vipassana? Vipassana. Dia pasti muncul. Ya, itu di kitab komentar tau? Di kitab komentar. Iya, betul, jadi ada memang orang yang ketika samatha dia fokus hanya one object. Hanya single object. Aramana itu ya. Aramananupanijana. Jadi dia konsentrasinya muncul karena mengamati satu objek terus-menerus. Tapi kan karena kita juga ada yang mengamati karakteristik seperti anicca, dukkha, anatta tadi, begitu dia dalam waktu atau periode yang lama, itu kan juga muncul. Batinnya muncul. Jadi ini kan hanya bedanya, jhananya ini adalah kepada objek yang statis,
Kalau yang ini jananya pada objek yang dinamis. Yang lebih kepada karakteristik lah, anicca Karakteristik. duranatta. Betul. Jadi kalau dari sini kayaknya dua-duanya sebenarnya harus dikembangkan ya Bante ya. Ya harus dikembangkan. Intinya samatha vipassana bisa dikembangkan. Harus dikembangkan keduanya. Oke. Ya. Ya Bante, ini yang keempat. Tapi masih dalam proses meditasi gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang beranggapan, oh meditasi itu hanya duduk aja terus gitu kan ya. Oh tapi meditasi itu harus jalan juga, diimbangi gitu. Dan kadang-kadang ada orang yang terpaku juga dengan durasi jam. Nah, saya perhatikan ada di beberapa tempat yang bilang, semakin kamu lama meditasi, duduk bisa 7 jam, 6 jam, 8 jam, itu tandanya kamu lebih baik. Atau katakanlah bagus gitu loh. Mungkin bukan lebih baik, tapi itu adalah dikatakan yang paling disarankan. Menurut Bante, apakah kita sebagai praktisi meditasi, baik itu yang pemula, intermediate ataupun advance, apakah kita harus sampai seperti itu? Apakah itu nggak masuk jatuh dalam kategori toksik juga? Iya. Sebenarnya kan postur bermeditasi kan itu hanya sebagai instrumen. Ya kan? Tapi yang jauh lebih penting lagi adalah kondisi batin orang tersebut. Apakah dia bermeditasi dengan meditasi jalan atau meditasi duduk, apakah jangka waktunya lama, duduknya lama atau duduknya tidak lama, jalannya lama atau jalannya tidak lama. Yang paling penting itu adalah kondisi batin dia. Apakah dalam proses dia mengembangkan batin demikian, melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk atau tidak? Apakah dalam proses dia menggunakan postur tertentu, ia mengembangkan pikiran-pikiran yang baik atau tidak? Itu yang paling penting. Misalnya orang berpikir, oh kalau kamu duduknya itu lebih lama berjam-jam, pasti kamu meditasinya sudah canggih gitu kan, sudah tinggi. Ya belum tentu juga. Nah kalau misalnya dia selama duduk diam tetapi pikirannya dibiarkan mengembara, dibiarkan kacau, atau misalnya dia duduk diam tapi dia dibiarkan tertidur, itu toksik yang lain ya ternyata. Ya itu kan artinya dia tidak sedang bermeditasi kan. Tapi tentu kalau dia diam duduk 1 minggu, ternyata masuk niruddha samapatti baru bagus. Kan tergantung dari kondisi batin kan. Nah dalam meditasi misalnya berjalan pun juga ya sama juga. Bukan masalah misalnya oh jalannya harus lambat atau jalannya itu harus cepat, tidak. Tetapi bagaimana kondisi batinnya. Dia dalam meditasi jalan, apakah mengembangkan batinnya, melenyapkan kotoran batinnya, atau mengembangkan pikiran-pikiran yang positif, yang baik. Nah, kalau dia melakukan demikian berarti dia bermeditasi. Nah, sehingga postur itu bukan menjadi patokan apakah seseorang bermeditasi atau tidak. Dan lantas bagaimana misalnya seseorang bermeditasi dalam sebuah retreat gitu kan? Apakah harus sesuai dengan keinginan kita atau mengikuti apa yang telah diberikan oleh misalnya panitia? Kalau kasusnya adalah dalam sebuah retreat, lebih baik mengikuti apa yang sudah disampaikan atau diberikan oleh panitia atau mungkin guru pembimbing. Karena biasanya kalau dalam retreat kalau tidak mengikuti nanti akan menjadi kacau. Kacaunya adalah ya waktunya untuk duduk yang biasanya misalnya guru pembimbing akan memberikan sedikit pengantar, malahan dia tidak ikut, kan begitu. Nah kemudian waktunya duduk malahan dia jalan sendiri. Atau misalnya waktunya ini harus makan, malahan dia duduk meditasi, kan menjadi timpang gitu kan. Kecuali kalau dia bermeditasi sendiri, maka dia tahu apa yang mesti dia lakukan, karena memang dalam sebuah ya katakan proses mengembangkan batin bermeditasi, ya kalau itu intensif, biasanya ada waktu-waktu di mana seseorang itu memang cenderung untuk duduk lama. Ya. Kemudian ada waktu di mana seseorang cenderung untuk misalnya jalan lama, atau mungkin jalan dan duduknya itu katakan sama itu kan jangka waktunya. Tapi dia tahu sendiri, tahu apa yang dia butuhkan dalam bermeditasi. Nah itu tidak masalah, karena tidak mengganggu kegiatan yang lain. Tidak mengganggu artinya katakan peserta lain, karena dia meditasi sendiri. Tapi kalau meditasi di dalam retreat ya baik, untuk mengikuti apa yang telah dijadwalkan, supaya tidak mengganggu yang lain. Itu oke kalau lihat kondisinya gitu ya? Lihat kondisinya, betul. Oke.
Nah yang kelima Bante, kasusnya toksik ini, saya nggak tahu ini mana yang toksik tapi gitu ya. Tapi karena ambilnya perspektif awam gitu ya. Jadi kayaknya yang pertama mesti disebutkan, meditasi jangan ribet-ribet gitu. Jangan ribet-ribet maksudnya harus belajar yang dalam-dalam ini, kemudian juga harus yang sengejelimet itu, yang mungkin belum tentu bisa dipraktekkan. Tapi ada orang yang satu yang beranggapan, oh meditasi harus seperti ini, sistematis gitu loh. Dan meditasi harus ya semendalam dan sesuai dengan apa yang diinstruksikan daripada Tipitaka. Contohnya maksudnya kita harus mempelajari seluruh bagian daripada samatha kammatthana, yang seluruh bagian objek meditasi samatha kita harus praktekkan semua. Ini kalau saya perhatikan yang bagian kanan ini cocok bagi para biku yang memang kehidupannya tuh full untuk meditasi begitu kan ya Bante ya. Tapi kalau diterapkan atau dipaksakan kepada rumah tangga, tampaknya ini agak toksik menurut saya. Menurut Bante gimana? Iya, jadi kan memahami ajaran Buddha sedetail, sekomprehensif mungkin, itu tentu hal yang baik. Karena semuanya kalau dijalankan dengan benar, itu akan membantu seseorang dalam upaya mengembangkan batinnya. Itu baik. Tetapi apakah kemudian semua orang itu harus katakan memiliki pemahaman yang sangat detail? Ya itu semua kan proses. Proses artinya kan tidak semua orang itu harus dijejeli dengan semua hal kan, proses. Bahkan tidak hanya kehidupan berumah tangga, kehidupan biku juga sama. Coba kita perhatikan di dalam katakan khotbah-khotbah Sang Buddha, ada kalanya ada seorang biku datang kepada Sang Buddha dan hanya bertanya, Bante mohon berikan satu hal saja yang dengan hal tersebut saya bisa menyendiri, bisa tekun untuk mengakhiri duka. Dan Sang Buddha memberikan sesuatu yang sederhana. Dan itu saja dikembangkan dalam ceritanya mencapai kesucian. Itu banyak kejadian. Mungkin orang demikian atau Bante tersebut atau bikuni tersebut, misalnya kan kasus contohnya adalah Mahapajapati Gotami. Bikuni juga sama. Mendatangi Sang Buddha dan meminta satu saja Bante. Berikan saya pejangan, dengan pejangan tersebut saya bisa menyendiri tekun mempraktikkan apa yang diberikan untuk mengakhiri duka. Dan diberikan singkat oleh Sang Buddha, dipraktikkan dengan baik mencapai kesucian arahanta. Nah, barangkali mereka ini juga sudah memiliki banyak pemahaman yang mereka juga bingung. Dijejali terlalu banyak kemudian bingung sehingga apa yang mesti dijalani. Maka datang kepada Sang Buddha dan meminta satu saja untuk bisa dipraktikkan. Ada kalanya demikian. Tidak hanya dalam kehidupan katakan berumah tangga. Dan Sang Buddha juga memberikan katakan kammatthana atau objek meditasi, itu kan juga tidak kemudian 40 objek meditasi diberikan dalam satu kali untuk supaya semua biku mempraktikkan satu-satu itu semua, enggak. Sang Buddha itu memberikannya misalnya kepada biku tertentu objek ini, kepada biku yang lain objek ini, yang itu dipraktikkan. Itu kan sebenarnya 40 objek itu kan itu kompilasi ya. Kompilasi yang diambil oleh Bhante Buddhaghosa, baik dari kitab komentar yang lama atau yang Tipitaka, kemudian dikumpulkan. Nah, Sang Buddha sendiri dalam khotbah-khotbah beliau ya tidak kemudian memberikan langsung 40 objek, tidak. Kepada biku tertentu atau orang tertentu memberikan misalnya anapanasati. Kepada yang lain memberikan asubha bhawana. Jadi begitu. Maka tidak semuanya. Maka dalam praktek ini pun juga tidak harus kemudian semuanya dijalani. Tidak, satu saja. Ketika dijalani, apalagi bisa sampai mastery, itu juga sudah sangat membantu. Iya. Ya kan contohnya misalnya kasus di mana dulu Sang Buddha memberikan asubha bhawana kepada para biku, malah banyak yang kemudian jijik dengan jasmaninya, mereka ya kan meninggalkan hidup mereka. Bukan jubahnya doang ya, tapi sampai kehidupannya. Iya, kehidupannya ditinggalkan. Nah, itulah kemudian Sang Buddha kembali lagi membabarkan anapana. Perhatian terhadap keluar masuknya napas. Nah, artinya kan tidak semua orang cocok dengan objek tertentu, tidak semua.
Apalagi sampai 40 Iya, objek itu dipraktikkan. Enggak semua. Karena saya baca di Wisuddhimagga itu kan disebutkan kan kita harus punya namanya Sabataka Kamathana itu kan. Dan Aparipariana kan, saya lupa namanya. Tapi disebutkan yang satu ini yang memang kita kembangkan terus menerus setiap waktu, setiap saat. Tapi yang satunya ini yang dia tuh dikembangkan kalau dia dalam kondisi yang tertentu. Contoh misalnya batin lagi benci. Iya, meta. Kadang-kadang nggak cocok dengan nafas misalnya pakai meta. Ya kan? Iya. Berarti kalau kita lihat dari Sabataka Kamathana ini, berarti kan nggak harus 10 objek. Semua objek itu kita mastery kan. Satu yang kita mastery, yang lainnya itu ya kita pelajari tapi sesuai dengan kondisinya. Betul. Saya dapat istilahnya maksudnya gini Bante. Jadi kalau satu ini harus kita masak betul-betul sampai matang. Yang lain kita belanja. Jadi misalnya kita ikut ODM ini, ikut meditasi weekend ini, ikut Vipassana ini, ikut Mahasi, ikut Pak Ok Sayadaw. Itu bisa kita katakan kalau kita udah meyakini satu objek ini atau teknik ini, itu dimatangkan, sementara yang lain itu untuk belanja. Sebagai masukan pemahaman kita mungkin supaya lebih berkembang maksudnya. Iya, memang yang satu itu dibuat mastery, kemudian yang lainnya itu sebagai pemahaman tertentu yang dibutuhkan, tapi tidak harus yang sampai mastery. Tetapi ketika ada kondisi tertentu dan dibutuhkan itu digunakan, walaupun itu tidak sampai mastery. Ya saya kira itu sesuai dengan cara demikian. Contohnya kan kayak misalnya kita lagi takut gitu ya, kadang-kadang kita kan perlu mengingat Buddha ya Bante. Betul. Yang Buddha dan Sati. Betul. Tapi tidak sampai kemudian pengingatan terhadap Buddha sampai mencapai upacara samadhi, tidak harus seperti itu. Iya, kadang-kadang hanya kondisi tertentu. Iya. Saya pernah satu kejadian Bante, lagi ada penerbangan, kemudian turbulence gitu kan. Nah mungkin ini karena terbawa gitu ya. Saya pernah bawakan materi tentang Buddha Nusati kan diulas gitu ya dari kitab komentar. Jadi saya tahu setiap daripada sifat-sifatnya itu. Nah begitu kan kacau pikiran kita. Mengamati nafas sudah nggak bisa karu-karuan kan. Begitu turbulens kita udah kacau, nafasnya gak karu-karuan, akhirnya saya pejamkan mata, saya ingat seluruh bagian daripada satu persatu sifatnya Buddha. Sampai 30 menit dan itu menenangkan. Sampai saya berpikir, seumur hidup saya gak pernah latihan meditasi Buddha Nusati. Tapi di momen saya takut begini, tiba-tiba kok dia bisa bekerja. Ya lah itulah makanya. Nah, jadi gak harus mastery, tapi kadang-kadang kita gunakan ya. Gunakan. Dan makanya kan sebenarnya seluruh ajaran Buddha yang berisikan tentang pemahaman itu semua berguna. Karena itu bisa dimunculkan ketika kita membutuhkan atau ketika kita berhadapan dengan kondisi tertentu. Itu akan muncul dan bisa dimunculkan untuk menghalau kotoran batin yang sedang muncul. Dan kalau sudah terhalau dengan pemahaman yang ada, ya kembali kepada objek yang biasa kita perhatikan. Berarti kalau kayak gini bisa nyambung juga nih kasus yang kelima kepada guru meditasi tertentu Bante. Karena kan kadang-kadang ada orang tertentu yang ini lebih bagus, yang itu biasa-biasa aja. Kadang-kadang juga diremehkan malahan. Nah, Bante gimana tuh? Ya kalau sudah berpikir begitu sudah tidak kembali kepada ajaran Buddha. Kan itu bagian dari the notion of self. Jadi paham? Iya paham. Iya. Mengembangkan apa yang dianggap sebagai atau katakan mengunggulkan atau menyombongkan apa yang dianggap sebagai baik, merendahkan yang dianggap sebagai tidak baik. Itu kan itu self notion dan itu bagian dari asapurisa, orang yang tidak baik. Ada khutbah namanya Asapurisa Sutta, itu bisa dibaca. Coba singgung dikit Bante. Ya, jadi khutbah tersebut itu menyampaikan perbedaan antara orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Nah, Sapurisa dengan Asapurisa. Sapurisa adalah baik, Asapurisa adalah tidak baik. Itu dari yang paling dasar sampai kompleks, yang paling tinggi bahkan. Yang paling dasar misalnya, ya dia seorang biku sebagai contoh, kemudian berasal dari keluarga yang besar. Kemudian dia berpikir, wah keluarga saya besar, yang lainnya keluarga kecil. Menyombongkan apa yang dianggap, yang dimiliki dianggap sebagai baik, kemudian merendahkan yang lain. Itu sifat dari Asapurisa, orang tidak baik. Termasuk lebih tinggi lagi adalah dia merasa dirinya itu pandai bicara di dalam Dhamma atau sebagai seorang Dhammakatika. Kemudian, saya itu Dhammakatika, yang lain bukan Dhammakatika.
Saya itu pembawa berdamai, yang lain bukan pembawa berdamai. Itu karakteristik orang yang tidak baik. Asapurisa. Orang yang jahat. Mengunggulkan diri sendiri, merendahkan yang lain. Lebih tinggi lagi adalah tentang orang sudah mencapai jana nih. Tapi kemudian muncul pemikiran, saya mencapai jana, yang lain tidak mencapai jana. Nah, itu juga karakteristik dari asapurisa. Bahkan sampai kemudian orang mencapai dewasanya nasanya tanah. Kalau masih punya pemikiran demikian, itu karakteristik orang yang tidak baik. Nah, yang tinggi saja masih oleh Sang Buddha dianggap sebagai asapurisa. Apalagi kalau sampai yang tadi disampaikan, guru ini yang paling baik, yang lain itu rendah, misalnya begitu. Itu kan karakteristik dari asapurisa. Dan kenapa itu bisa demikian? Karena pada akhirnya kan ajaran Buddha itu untuk melenyapkan the notion of self. Jadi kecenderungan tentang keakuan, tentang diri, tentang self. Sedangkan ketika kita masih memberikan semacam dikotomi, pembedaan, ya kan, rendah dan tinggi, itu kan mana? Itu kan pembandingan, dan itu adalah bagian dari self notion, kecenderungan bahwa ada aku, entah dalam diri atau aku di luar. Dan itu yang juga harus disadari bagi kita semua untuk tidak terseret ke dalam hal demikian. Oke, tentang disadarinya, ini kayaknya ada hubungannya dengan humble. Tapi Bante mungkin kasih batasan supaya humble ini gak jadi toxic juga. Jadi kalau misalnya fanatik dengan ini dengan itu kan toxic. Ya kan, ini membandingkan ini lebih baik, ini lebih rendah gitu kan. Tapi gimana supaya dia humble tapi nggak terjebak dalam toxic juga? Humble-nya di sini, kalau dalam konteks humble, betul-betul humble, atau dengan kata lain kita menggunakan istilah bahasa Indonesia itu rendah hati, itu masih baik. Yang tidak baik adalah rendah diri. Ya kan? Misalnya apa? Misalnya tanpa disadari ya. Misalnya ada seseorang di depan tuh masih ada kursi. Kemudian diminta untuk ke depan saja, masih ada kursi. Nah, kemudian dia tidak mau, untuk menunjukkan bahwa saya itu humble, saya itu tidak ingin menunjukkan diri. Tetapi tanpa disadari, humble-nya dia itu juga kesombongan juga. Paham dengan maksud saya? Iya. Ya kan? Jadi dia sebenarnya pengen show off dengan kerendahan hatiannya. Padahal tanpa disadari itu adalah juga, ya itu toxic pikiran juga, yang sebenarnya tidak bermanfaat. Ada kotoran batin di sana. Terus harus gimana? Takutnya kan terjebak dalam toksik juga kan, kayak gini kan jadinya. Harus gimana? Iya, makanya kan harus disadari, harus dikenali bahwa ini pun juga bagian dari pikiran yang tidak baik. Oke. Kan kita mengupayakan untuk ya apa adanya kan. Kita makanya tadi saya nggak tahu di depan saya pernah menyampaikan dalam satu kesempatan bahwa orang bermeditasi itu kan adalah orang yang bisa menempatkan dirinya dengan baik. Ini poinnya berarti. Iya. Seharusnya demikian, semestinya demikian. Walaupun tentu ya kita semua masih harus belajar juga. Karena kotoran batin kadang-kadang sangat tricky. Sangat halus. Ya. Nah kalau tentang tricky ini, tadi Bante di awal kan udah singgung tuh sebagai kasus yang pertama kan. Jadi dia meditasi. Betul. Terus bawaannya. Nah saya ingat jadinya kita masuk ke dalam topik yang bukan dalam saat meditasi tapi pasca meditasi. Ini nggak tahu dia apakah merasakan pengalaman yang mendalam atau bagaimana. Akhirnya saya ingat jadi setelah dia selesai meditasi kok dia jadi antisosial gitu loh. Kata Bante Atidiro waktu nanya di Buddhigiri lalu, ikut organisasi jadi tidak mau. Kemudian juga istri jadi kadang-kadang tidak disentuh katanya. Kemudian juga anak jadi nggak terlalu dilekati. Apakah memang kondisi meditasi itu membawa orang pada stage seperti ini? Atau ini malah sebetulnya sebaliknya? Iya. Tidak melekati anak istri dalam konteks tidak melekati secara fisik atau tidak melekati secara batiniah. Bukan berarti ini seorang berumah tangga bermeditasi kemudian kemelekatan terhadap duniawi, anak istri, harta benda, itu tentunya berkurang, tapi bukan berarti kemudian
ia menjadi seperti malahan aneh. Tidak. Aneh itu gimana? Aneh dalam artinya kayak tadi misalnya sudah tidak mau berbincang dengan istrinya. Tidak mau engage gitu ya? Dia tidak mau katakan malahan dia itu lebih sukanya divihara, tidak mau menghidupi anak istrinya. Tidak demikian. Justru dia menjadi orang yang bijaksana, mampu menempatkan dirinya sebagai apa. Nah, karena dia sebagai misalnya nih sebagai seorang kepala rumah tangga, ya dia paham sekali bahwa dia harus menghidupi anak istri. Tetapi dia pun juga di saat yang sama secara batinnya juga ya tahu tentang ketidakkekalan, sehingga ia juga tidak akan melekat secara batiniah. Dia tahu tetap harus bekerja karena itu adalah memang tugas kewajibannya dan dia melakukannya dengan bijaksana. Tapi di saat yang sama karena dia itu melatih batinnya, dia pun juga tidak melekat. Tidak melekat dalam artiannya ketika nanti misalnya istrinya meninggal misalnya gitu contohnya lah, dia tidak akan bersedih sekali. Ada perubahan yang terjadi, dia tidak akan bersedih sekali. Tapi tugas dan kewajibannya tetap dia lakukan sebagai seorang perumah tangga. Artinya dia bisa menempatkan apa yang terbijak. Tidak menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Kan orang bijak demikian toh. Jadi kalau Sang Buddha mengatakan kan bahwa seseorang yang bijak, seseorang yang baik adalah seseorang yang apapun yang dilakukan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain, kan begitu. Artinya orang yang betul-betul melihat ke dalam batinnya sendiri, dia pun juga akan paham apa yang terbaik yang harus dia lakukan untuk lingkungan, untuk orang lain. Jadi bukan kemudian menjadi ya seperti antisosial, kemudian sebagai berumah tangga, tetapi ya dia malahan tidak menghidupi anak istri karena apa? Inginnya bermeditasi gitu kan, tidak demikian. Ini kasus semestinya tidak demikian. Jadi sebetulnya dia tahu kondisi apa yang harus dilakukan ya. Jadi sebetulnya kayaknya saya dulu pernah awal-awal jadi samanya selalu mendengar ada biku yang ngomong misalnya, kalau kita punya kebijaksanaan kita tahu bedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat, mana yang bukan manfaat. Betul. Tapi kalau dalam konteks kita meditasi, sebetulnya prinsip itu betul, tapi dia kondisinya yang berbeda-beda ya Bante ya. Dalam kita menyesuaikan dirinya ya. Oh iya betul. Jadi mungkin dulu masih kasar gitu loh maksudnya bedakan baik buruknya. Tapi lama-kelamaan begitu dia masuk ke dalam spiritualitas yang makin tinggi, makin halus, ini kondisinya juga makin halus. Betul. Yang bahkan seakan-akan dia pun ketika mengamati itu butuh usaha lagi untuk bedakan kira-kira ini bermanfaat atau enggak ya. Oh iya itu pasti. Itu pasti akan terjadi. Dan bahkan kotoran batin yang halus pun juga akan kelihatan. Yang tadinya tidak kelihatan, yang tadinya mungkin dianggap masih sebagai sesuatu yang baik, mulai kelihatan juga. Ya, tetapi kan kemudian dia juga bisa menempatkan dirinya kalau dia berumah tangga ya tetap dia tidak menjadi aneh juga. Oke, saya ada perhatikan orang itu yang memang tuh dia masih berumah tangga, tapi dia punya semacam nekama atau renunciation-nya tuh cukup besar ya. Sehingga bisa dikatakan mungkin hampir 80% dia menjalani kehidupannya sebagai biku. Tapi dia tidak punya istri, anak. Masalahnya itu, dia punya istri. Bante tolong berikan batasan. Gimana orang yang semestinya striving to nibbana, yang betul-betul ingin mencapai tingkat kesucian, bebas dari penderitaan, dengan orang-orang yang seperti model apatis. Jadi mengabaikan keluarganya, pokoknya saya yang penting mencapai nibbana dulu. Masalah keluarganya belakangan. Ini jadinya gimana nih kita bisa memfasilitasi aspirasi kita untuk mencapai nibbana ini dalam kondisi seperti itu? Ya, dia harus bijaksana dong. Kalau memang dia itu ingin mengejar spiritualitas, ya dia harus bicara baik-baik terhadap anak istrinya. Artinya tidak kemudian langsung meninggalkan anak istri karena dia sudah punya komitmen sebagai berumah tangga. Maka dia harus melakukan sesuatu yang tidak hanya demi dirinya kemudian menghancurkan yang lain. Harus dia bicara terhadap anak istrinya. Nah, kalau kemudian anak istrinya ternyata mengiyakan, ya
ya tidak masalah kalau dia itu ingin betul-betul engage di dalam meditasi. Tapi kalau dia langsung meninggalkan, artinya dia tidak bijak. Dia selfish dalam hal tersebut. Coba kalau kita perhatikan, apakah pada zaman Sang Buddha misalnya, kan kita bisa melihat rumah tangga yang ideal kan? Misalnya siapa? Anathapindika misalnya. Apakah Anathapindika sebagai seorang yang berhasil dalam spiritualitas rumah tangga, yang mencapai kesucian Sotapanna, kemudian dia meninggalkan kewajibannya terhadap keluarga? Oh tidak. Dia orang yang paling bertanggung jawab terhadap keluarga. Ya kan? Kemudian Bimbisara, seorang raja yang juga telah mencapai kesucian Sotapanna. Apakah ketika dia sebagai seorang raja dan sukses dalam spiritualitas, dia kemudian sudahlah dia menyendiri saja, hanya bermeditasi saja, kemudian meninggalkan tugasnya sebagai seorang raja? Oh tidak. Dia tetap melakukan tugasnya sebagai seorang raja dengan sebaik mungkin. Artinya dia paham apa yang mesti dilakukan. Karena prinsip dari kita mengembangkan batin adalah untuk apapun yang kita lakukan tidak memberikan kerugian, baik diri sendiri maupun orang lain. Tapi kalau masih memberikan kerugian terhadap orang lain, walaupun dirinya mungkin merasa itu diuntungkan, itu bukan perilaku yang cocok, yang tepat dalam hal ini. Maka dia harus tahu proporsinya. Seberapa dia keluar, seberapa dia ke dalam. Karena dia sudah berkomitmen sebagai kepala rumah tangga misalnya, ya dia harus tetap memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Oke, ini saya dapat key pointnya sih. Kata kuncinya jadinya sadar, kemudian tahu tempatnya, tahu kondisinya. Betul. Dan bijaksana tahu mana manfaatnya ya Bante. Betul. Jadi kayaknya ini meditasi ada hubungannya dengan Brahma Wihara kayaknya. Jadi kalau dalam pengertian saya, jadi semakin orang punya spiritualitas yang tinggi, dalam bentuk dia apakah konsentrasi dan sebagainya atau pemahamannya, kayaknya dalam bentuk 4 sifat luhur itu sebenarnya harus berkembang semuanya. Ada semuanya. Jadi artinya berguna di waktu-waktu yang berbeda. Iya, jadi artinya kalau misalnya dia ketika sudah betul-betul meditasi nih, terus meneruskan, akhirnya dia punya katakanlah insight atau pemahaman. Artinya jadi lebih menyayangi makhluk lain dong. Oh iya dong. Punya cinta kasih, punya empati, punya simpati. Baru itu nanti dia bisa lebih seimbang kan. Pasti ya? Itu harus demikian. Di waktu tertentu ketika dia melihat ada penderitaan, nah muncullah belas asih. Bukan apatis. Bukan apatis. Dia memunculkan belas asih. Karena dia paham penderitaan. Karena dia mengalami di dalam dirinya sendiri dengan kekuatan meditasinya, dia paham tentang penderitaan, maka melihat yang lain menderita, dia tidak menjadi apatis, bahkan memunculkan karuna, belas asih. Tapi dalam kondisi tertentu dia juga memiliki yaitu metta, friendship, persahabatan terhadap makhluk yang lain. Tapi dalam kondisi misalnya ada orang sukses, bahagia dalam hal yang baik, dia ikut berbahagia, begitu. Tapi dalam kondisi tertentu, ketika misalnya ada orang yang menderita, mungkin rasa sayangnya terlalu kuat sehingga memunculkan kotoran batin, muncullah UPK. Dengan pemahaman tentang hukum karma sebagai contohnya. Makanya kan tadi juga dikatakan toh, kalau dalam meditasi itu ada satu yang dikembangkan secara maksimal, tapi yang lainnya itu kan digunakan dalam kondisi yang berbeda. Ya, ini 4 ini juga bisa demikian. Oke. Ya. Dan orang-orang yang tadi orang-orang yang ya dalam situasi yang berbeda seperti rumah tangga, ya kalau betul-betul meditasi dengan benar, dengan baik, ya akan demikian, mampu menempatkan dirinya. Jadi parihaniya ini dia kamatana ini yang bisa sesuai dengan kondisi itu termasuk Brahma Wihara itu. Iya, termasuk Brahma Wihara. Oke. Karena kalau enggak ya Bante ya, ini yang makin membuat orang-orang punya stereotip tuh kacau. Orang yang selesai meditasi malah nggak muncul cinta kasihnya, malah makin cuek, nggak punya simpati, semakin sulit ditegur sapa, betul. Semakin bukan tegur sapa, maksudnya sulit ditegur, kemudian juga tidak lagi sapa-sapaan dengan yang lainnya. Jadi orang punya anggapan, tuh loh dia habis meditasi jadi kacau begitu, jadi ngapain meditasi? Iya, makanya kan begini, kadang saya juga menyampaikan. Ada kan orang misalnya
ketika bermeditasi. Kemudian ada orang lain yang datang, peserta lain misalnya, kemudian meletakkan tempat duduk dengan keras. Buk gitu ya. Buk gitu. Kemudian dia muncul marah. Ya toh? Ini toksik juga nih. Ya toksik juga lah. Artinya kan dia menggunakan misalnya objek keluar masuknya nafas. Nah, tapi kemudian ketika ada orang yang meletakkan tempat duduk dengan keras, terganggu kan, muncullah kemarahan. Nah, tetapi kalau orang yang kembali kepada prinsip bermeditasi itu adalah melenyapkan kotoran batin, bukan memarahi orang yang meletakkan tempat duduk, tapi dia melihat ke dalam batinnya, kenapa kemarahan masih muncul. Dan dia harus berjuang untuk melepaskan kemarahan. Bagaimana dia melepaskan? Ya misalnya dengan perenungan cinta kasih lah, perenungan anicca lah, atau perenungan tentang anatta lah, apapun itu bisa digunakan. Untuk sementara waktu. Ini kan juga bagian dari objek meditasi. Nah, setelah kemudian lenyap, baru kemudian kembali kepada nafas. Kan begitu. Jadi saya lihat kayaknya peran si Sabataka Kamatana ini sama Apara Parihaniya Kamatana ini harus balance ya Bante. Harus balance. Penyesuaiannya maksudnya ya. Oke. Ya itu sih Bante. Menurut saya yang toksik-toksik tentang meditasi yang saya amati selama saya belajar. Kemudian juga saya orang-orang yang di dekat saya perhatikan gitu ya. Kayaknya itu yang sering saya temukan. Gak tahu kalau Bante mungkin ada 1 atau 2 lagi yang toksik kira-kira. Apa ya? Kayaknya itu dulu kali ya Bante ya. Mungkin kalau ada toksik yang berikutnya nanti kita bahas lagi ya. Karena ini kan sesuatu mungkin fenomena-fenomena yang beragam tiap orang. Mungkin dari yang kita sebutkan tadi ada 6 atau 5 kasus tadi mungkin dirasakan. Tapi kita tujuannya adalah untuk memberikan, bukan menyalahkan, melainkan memberikan penjelasan. Bahwa yang ini sebetulnya harus disesuaikan dengan disadari, apakah dikondisikan, sesuai dengan kondisinya. Kemudian juga harus melihat waktunya. Yang semuanya jadi seakan-akan harus lihat secara objektif. Jangan subjektif begitu ya Bante ya. Betul. Oke, terima kasih Bante. Penjelasan pemahamannya. Baik. Oke, teman-teman, itulah diskusi saya terkait dengan toxic in meditation bersama dengan Bante Santoshito. Kalau teman-teman punya pemahaman atau fenomena-fenomena lain tentang toxic ini dalam meditasi, boleh komentar, nanti kita bahas di kesempatan yang lain. Terima kasih.